Andika tak pernah menyangka peristiwa naas itu akan berakibat fatal pada dirinya. Keceriaan masa kanak-kanak yang seutuhnya kini tak lagi bisa ia rasakan. Balik nih. 2 tahun yang lalu kaki kirinya terpaksa harus diamputasi lantaran terpatuk ular berbisa. Tiba rebo, terus nyer sesaungan, deket imah babaturan, terus nyer tebengna kaleuweung. Tiba-tiba nyeri, pas ditengong sekapa cokorai, terus digotong ke babaturan ka imah. Terus saya teh dicanda kan ngajampe, dicanda ke rumah sakit kita boga biaya. Barulah setelah 6 bulan kemudian, kakinya diperiksakan ke puskesmas terdekat. Atas anjuran sang dokter, Andika lalu dirujuk ke rumah sakit. Namun sayang, karena sudah terlambat, kakinya pun terpaksa harus diamputasi dengan biaya gratis dari Jamkesmas. Sebuntung abi masuk hang main bola ka cara batur iluan. Kumaha aja abi mesti bisa. Di sekolah, Andika memang bukan tergolong murid yang berprestasi. Namun bocah kelas 5 SD ini termasuk anak yang rajin dan memiliki keinginan yang besar, terutama untuk membanggakan kedua orang tuanya. Siap, kayak tungguan. Mah, Kak, Andi pada indit. ini jualan apa Pak Andika? Waalaikumsalam. Beres. Dari rumahnya di kampung Cihandiung, Desa Parungsari, Banten Selatan, jarak sekolah Andika sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 2 km saja. Namun dengan kondisi kaki yang tak lagi sempurna, perjalanan itu cukup menyulitkan bocah 12 tahun ini. Hanya tongkat sederhana hasil buatan tangan sang ayah inilah yang menjadi alat bantunya berjalan. Busa pada sisi penyangga tangannya sudah tipis, sehingga ketiak dan tangan Andika pun sering sakit dan lebam. Meski begitu, dengan sebelah tangan lainnya membawa opak, ia tetap semangat mengayun langkahnya. Abi masuk nyandak opak ke sekolah di PC dia teh didagangkeun. Jadi aja duitna ditabungkeun. Eta mah ngajal opak mah yang abi bae jeung ngabantu mama sasapoe. Sampai Rp10.000 saja. Namun ia berharap suatu saat nanti uang tabungannya dari hasil penjualan opak-opak ini akan dapat cukup untuk membeli kaki palsu. Lamun jualan opak sok babaturan meuli ka pengobea ka pemante. Lamun beak alhamdulillah jeung bantu mama gitu saparo nabung dipake jajan. Memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar kampung, Arnati, ibu Andika memang biasa mengolah singkong menjadi opak. Dari penganan berjenis kerupuk inilah, wanita 50 tahun ini bisa mengantongi rupiah untuk makan. Abi sapapa damel opak. Ya Andika palai icaran opak. Paling sadinten menang 20.
Diical ku Andika ke sekolah, cenah hoyong gaduh tabungan, cenah. Mula-mula, singkong dikupas kulitnya, lalu dicuci hingga tak ada lagi tanah yang melekat. Setelah itu, singkong dipotong kecil-kecil agar memudahkan pada saat proses penumbukan nantinya. Potongan singkong kemudian dimasukkan ke dalam kukusan. Untuk mengukus singkong, Arnati masih menggunakan tungku dan perabotan tradisional. Hidup dan besar di kampung memang membuatnya tak terlalu mengenal barang-barang modern. Selanjutnya, Arnati mempersiapkan kelapa parut dan garam sebagai bumbu penyedap opak. Lalu dicampurkan ke dalam kukusan singkong yang sudah setengah matang. Lalu dikukus kembali selama setengah jam hingga singkong matang. Matang, selanjutnya singkong ditumbuk hingga halus dan menggumpal. Karena terpentok modal, memang tak banyak opak yang Arnati buat dalam satu kali produksi. Paling banyak hanya 1 atau 2 kilogram saja. Ya, icaran opakna untuk unggal poe Andika gitu. Paling kayak gitu tilu dinten sekali gitu. Opakna jarang gitu ya dangder nage. Kini tahapan bergulir pada proses pencetakan opak. Tapi sebelum itu, daun yang dipakai sebagai alas untuk mencetak adonan ini harus terlebih dahulu diolesi minyak, agar adonan mudah tidak lengket. Barulah kemudian satu demi satu adonan dibentuk secara manual menjadi lempengan tipis dan melebar dengan mengandalkan tangan dan beberapa alat yang masih tradisional. Usai dicetak, lempengan opak kemudian dijemur di panas matahari hingga kering. Jika cuaca cerah, proses penjemuran ini hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Namun jika tidak, maka waktu penjemurannya pun akan jadi lebih panjang. Untuk bisa dikonsumsi, opak biasanya dimasak melalui proses penggorengan. Namun untuk mengirit biaya minyak goreng, Arnati biasa memasak opak-opak buatannya ini dengan dipanggang. Memanggang opak dengan tangan kosong seperti ini tentu bukan hal yang mudah. Rasa panas akan terasa menjalar ke tangan ketika membolak-balikan opak. Namun semua itu tak sedikit pun ia hiraukan. Harapannya hanya satu, opak-opak ini bisa segera laku terjual agar keluarganya tetap bisa makan. Satu buah opak ini biasa ia jual seharga Rp500 saja. Ngadamel opak teh, ai di deangan panas, panangan Mamah Andika. Panas, Andika tekuat tangan Mama. Kumakan harang cina Mama, aja Andika yang gaduh tabungan. Keterbatasan fisik yang dialami Andika kerap membuat hati Acip sang ayah terasa begitu pilu.
Ia tak pernah menyangka putra sulungnya itu harus kehilangan sebelah kakinya di usia yang begitu muda. Karena itulah, pria 52 tahun ini selalu menyempatkan diri untuk menjemputnya ke sekolah, terutama saat musim penghujan. Atuh kayak karunya malin lainan geus kaliwat, geus lain gitu ke karunya runyana urang eta ka anak. Ka sekolah dianterkeun jaku teu bisa teh lempang aya musim hujan. Sibuk-sibuk ya orang kukuli kanu batur muru-muru kumaha aja anak anterkeuneun balik atuh di teang najan hujan najan ribut ya lamun keur hujan batur mah marawa payung leumpang bae balik sakola ya anak kumaneh mah Andika boro kumaha payung teu bisa nyekel nage ya ngan suku sabelah ieu teu bisa sapayung. Dengan keadaan fisiknya yang tak lagi normal, tak jarang Andika menjadi sasaran ejekan para siswa di sekolah. Hal ini sempat membuatnya merasa rendah diri. Namun dengan dukungan dari sejumlah teman yang mau peduli padanya, kepercayaan diri Andika pun kembali bangkit. Ya habis sokar saya. Era anak batur mah bisa lempang abi mantu. Gati lempang. Sok aya eta nu hiji dua masuk nanu ngejek abi. Ngejek nu cenah eta mah buntung, cenah di baturan. Andika jeung bapak balikna bisa capek akep. Keur nyarinya kan balik jeung bapak. Assalamualaikum. Sebagai orang tua, Acip tahu betul beban fisik dan juga mental yang dirasakan buah hatinya ini. Andai saja ia bisa, ingin rasanya ia mengambil alih semua rasa sakit yang Andika alami. Andika kono kan ke mamanya, bapak nak kalawe gitu sang nyin bilik. Ya Pak. Ya bisa popoe paling nyin bilik kuli lamun keur anu nitah teh anu nitah mah peret bilik anu geus tes jadi bilik lamun aya nu meh seri jual kadang-kadang 50 kadang-kadang 40 kumaha jelemana jeung kumaha gede bilikna. Setibanya di rumah, ia pun langsung mulai bekerja. Mula-mula, batang-batang bambu dibelah menjadi bilah-bilah kecil. Lalu disisiki bagian kulit luarnya agar bersih dari duri-duri kecil yang dapat membuat rasa gatal pada kulit. Setelah dipipihkan dengan kapak, bila-bila bambu kemudian ditipiskan lagi dengan pisau menjadi beberapa bagian. Hal ini bertujuan agar tekstur bambu menjadi lebih lentur dan mudah untuk dianyam. Meski terlihat sederhana, menganyam bambu menjadi bilik bukanlah hal mudah. Jika belum terbiasa, serat bambu yang tajam bisa langsung menusuk dan menyusup masuk ke permukaan kulit tangan. Sedari kecil tinggal di kampung membuat Acip jeli untuk memanfaatkan segala yang tersedia dari alam. Selain membuat bilik, ia juga mengais rezeki dari bertani dan menyadap aren untuk dijadikan gula. Penghasilan yang ia peroleh dari membuat bilik bambu memang tak seberapa dan sangat bergantung dari ada tidaknya pesanan. Demi anak dan istri, ia rela melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Ngurus-ngurus cekap matinang kulinyin bilik eta sama sekali teh aya tu paling-paling ku tadi menang duit 40 3 poe 4 poe temangi pakulian. Jadi atuh teu cukup ngurus cukup mah Andika ge ka sakola jarang mawa duit ge jaku teu ayana. Andika sangat ingin memiliki kaki palsu untuk memudahkannya berjalan.
Namun ia tak mau menambah beban pengeluaran ayah dan ibunya. Karena itulah ia lantas berusaha mencari akal agar dapat mengumpulkan uang sendiri. Selain berjualan opak di sekolah, dengan sedikit keahliannya, Andika juga terbiasa membuat mobil-mobilan dari kayu untuk dijual pada teman-temannya. Awalnya mainan mobil-mobilan ini ia buat untuk sekedar iseng saja. Namun karena banyak diminati teman-temannya, lama-kelamaan terbesitlah ide untuk menjualnya. Hasilnya pun cukup lumayan untuk sedikit uang jajan dan juga menabung. Habis yang masuk palsu, habis yang bisa lempang acara batur. Nanti pakai tongkat deh, nyeri pakai tongkat mah. Supaya ulah labuh deh, aja nyeri sesek tuur, bisa sekolah. Di benak bocah kecil itu ada keinginan besar yang selalu menjadi pemicunya untuk terus bersemangat. Kelak ketika dewasa, ia ingin menjadi seorang guru. Hayang-hayang na cina boga cita-cita anak sekolah yang boga kalulusan ngendu ka teuing ya teka biayaan gitu. Andika ingin mobilan deh kita naon? Dijual? Jual san pasana? Marin. Keur naon duitna? Tabung. Menabung keur naon? Mau suku palsu. Itu teh boro-boro urang kabeli suku palsu. Urunan saman ge can kabayar. Jagut teu aya na eta duit buku hese kuli bapa aja kadang-kadang. Yang jadi naon gitu cita-cita ceng mah? Yang jadi guru. Guru keur naon? Ngajar. Ngajar. Nah, didoakeun ku bapanya. Pak. Usaha Andika untuk mengumpulkan uang seperti ini kerap membuat Acip dirundung haru. Sebagai ayah sebenarnya ia ingin sekali bisa mewujudkan keinginan putra sulungnya itu. Tapi belitan ekonomi membuatnya nyaris tak berdaya. Berusaha dan berdoa, cara inilah yang terus ia tanamkan pada Andika agar kelak buah hatinya ini bisa tegar menyambut masa depan.